Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang berada di rumah. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati ibadah melalui live streaming. Kami mengucapkan selamat menikmati hadirat Tuhan. Walaupun Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dialah gunung batu kita. Dialah yang kita puja dan kita cinta. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami syukur Yesus pada pagi yang ini Bapak, menjelang siang ini Bapak, telah menyertai kami Tuhan Yesus. Di mana Bapak pada kami ibadah pada pagi ini Tuhan Yesus, Kau berupaya Tuhan Yesus. Ibadah kami Bapak, walaupun kami live streaming Tuhan Yesus, Kau rapi semua yang Yesus. Yang semua jemaat-jemaat kami yang di rumah Bapak,
Berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Bapak ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman yang kita beroleh, hamba Bapak gembala kami Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan kami Tuhan Yesus. Dari WL Singer Tuhan Yesus, imam musik, imam Bapak, Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ke tangan Bapak. Dari awal hingga akhirnya, hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami di dalam musim apapun ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
ya Tuhan. Dan Engkau yang berkuasa. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin lebih lagi bersorak-sorai memuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang hadir atas pujian kami. Ini doa kami di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin menyapa berapa banyak kita yang merasakan bahwa kasih Tuhan itu tetap ada di dalam setiap kita. Walau badai menerpa, walau badai bergoncang, Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Tuhan adalah tetap selama-lamanya dan Tuhan adalah Tuhan yang benar. Kami ingin menyapa yang ada di rumah, selamat menikmati hadirat Tuhan dan mari kita bersukacita bersama-sama dari tempat ini. Haleluya.
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Jemaat Tuhan yang hadir boleh membawa persembahannya ke belakang, ada disediakan di dalam kotak. Dan jemaat Tuhan yang berada di dalam rumah boleh membuat persembahannya di dalam amplop dan akan menyerahkan kepada setiap ketua-ketua EPA. kemuliaan bagi Allah kita. Mari sembah Dia, puji nama Dia, muliakan nama Dia. Dia yang setia menyertai kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang memegang kita dengan tangan kanannya, Dia yang melindungi kita dengan kepak sayapnya. Oh ya la bala 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 bala.
Bapa di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah live. Terima kasih untuk pengerja yang hadir bersama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak ini. Terima kasih untuk pemusik yang boleh membawa kami untuk menaikkan pujian kepadamu. Dan kami bersyukur buat jemaat-Mu yang di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan, ikut memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa semua diberikan oleh Tuhan kasih karunia dan kemurahan. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan menjagai Bapa di sorga. Oleh darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan, Tuhan memeliharakan. Sebentar kami akan masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara Siman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga jemaat yang terkasih yang ada di rumah, dan juga semua pemirsa yang mungkin menangkap siaran ini di mana saja berada. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, hari-hari ini Tuhan menuntun kita untuk lebih banyak lagi duduk di kakinya. Nah, kemarin ketika saya merenungkan firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada kita di dalam Matius pasal 14 mulai ayat yang ke-22. Mari kita baca. Matius 14 ayat yang ke-22. Mulai ya. Silakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Tuhan Yesus selalu mengambil waktu untuk berdiam diri, berpisah dengan murid-muridnya. Kita lanjut lagi, ayat yang ke-24. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terus, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terus firman Tuhan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Terus, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja menangkap siaran ini dan pengerja yang kita hadir di sini. Nah, Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di Galilea, 5 ketul roti, 2 ekor ikan, makan 5.000 orang, sisa berapa? 12 bakul. Setelah itu dia naik ke atas gunung untuk berdoa, dan murid-muridnya dia suruh berjalan di atas perahu. Nah, apa yang terjadi ketika murid-murid tidak bersama dengan Tuhan? Maka gelombang, badai, angin menerpa mereka.
dan tidak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu, hari-hari ini tanpa Tuhan beserta dengan kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, sedikit saja kita jauh daripada Tuhan, maka kita diombang-ambingkan oleh angin. Tapi Tuhan Yesus memberi satu contoh kepada kita. Dia akan membuat mukjizat. Dia sudah mengetahui bahwa dia harus melatih umatnya untuk percaya kepada dia. Dia harus melatih murid-muridnya untuk percaya kepada dia. Apa yang dia lakukan? Dia masuk di dalam doa, bersekutu dengan Bapa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin badai? Tidak. Kita lihat tadi, Yesus membuat mukjizat berjalan di atas air untuk menolong umatnya, untuk menolong yaitu orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya. Dan ketika itu, apa yang terjadi? Murid-murid kebingungan. Sudah ada badai, sudah ada lagi orang berjalan di atas air. Dan apa yang dikatakan oleh mereka? Itu hantu. Terkadang oleh karena banyaknya gelombang masalah, percobaan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dunia seperti yang kita alami sekarang ini, kehadiran Tuhan kita merasakan ada hantu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Yesus Tuhan kita. Karena Petrus tidak mengenal dia, belum pernah mengalami mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara Siman yang dikasih oleh Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Tenanglah, jangan takut. Maka hari-hari ini kepada seluruh umat Tuhan kami serukan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada beserta dengan kita. Jangan takut. Tenanglah. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca. Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Amin. Mereka sudah putus asa. Angin badai itu membawa mereka bukan makin ke pinggir. Angin badai itu menyeret mereka makin ke dalam, ke tengah danau. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan takut, aku menyertai engkau. Mazmur Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau hai Yakub, yang membentuk kau hai Israel. Siapa Yakub? Orang pilihan Allah. Siapa Israel? Orang pilihan Allah. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini adalah kepunyaanku. Berikutnya, ini dia. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Ayat berikutnya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Beri kemuliaan bagi Allah. Kita nyanyikan satu lagu, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, kita lanjutkan lagi. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kenapa? Pertama, kita ini berharga di mata Tuhan. Ayat yang keempat. Mari kita baca ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara sadar enggak bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Tuhan telah menebus kita dengan mahal, dengan darahnya. Yang kedua, kita ini mulia. Kalau kita memiliki barang yang mulia, kita jaga. Kalau ada kita punya emas atau permata, itu kan barang mulia, kita jaga. Kalau kita mulia di mata Tuhan, maka kita apa? Dijagai. Dan dikatakan apa? Aku ini mengasihi engkau. Jadi pada hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi, percayalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita ini mulia di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Bahwa Dia yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita ini milik Yesus Kristus. Nah, jemaat yang ada di rumah dan juga semua pemirsa channel ini, sadarilah, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih kita. Nah, oleh karena itu pada hari-hari ini kita harus mencek kehidupan kita. Apakah kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus? Apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu yang pertama dulu. Apakah kita sudah dipilih oleh Allah? Kalau pemilihan Allah itu, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tuhan ingin semua manusia percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pemirsa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dan jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah mengulurkan keselamatan. Tuhan telah mengulurkan kasih karunia.
Tuhan telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia rela lahir sebagai manusia di kandang domba. Dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sampai di kayu salib dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi syukur, dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi imam besar kita. Beri kemuliaan bagi kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Angkat tangan kita ke sorga. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara Siman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan melewati badai ini. Banyak perahu yang ada di tengah-tengah Danau Galilea ketika terjadi badai itu. Tapi perahu siapa yang didatangi oleh Tuhan Yesus? Perahu Petrus. Kenapa? Karena Petrus adalah umatnya Tuhan, muridnya Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini kita harus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Jemaat Philadelphia dilindungi oleh Tuhan, seperti Simon Petrus dilindungi oleh Tuhan, karena mereka tidak menyangkal Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Jemaat Philadelphia adalah jemaat kasih persaudaraan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Terus, lihat, ada beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku menyertai engkau. 10, ini yang sedang terjadi. Perhatikan ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Sama-sama kita baca dua ya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu, ayat ini sedang digenapi. Dunia sedang dicobai. Dunia sedang was-was. Oleh karena apa? Ada virus COVID. Tapi Tuhan berjanji. Tadi saya katakan bahwa ada penyertaan Tuhan, jangan takut. Bagi umat yang berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan Yesus, mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah berkuasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan lindungi dari pencobaan. Di mana tempat perlindungan kita? Bersama dengan Tuhan. Amin. Kita hanya bisa dilindungi bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jemaat dan pengerja yang kami kasihi, jemaat yang mendengarkan siaran ini di rumah, percaya kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat yang kelima. Tadi saya katakan bahwa supaya ada pertolongan Tuhan di tengah badai, menjadi murid. Kenapa? Ketika ada badai di Danau Galilea yang didatangi dan ditolong oleh Tuhan siapa? Perahunya murid. Kalau ada badai yang sedang terjadi di tengah dunia sekarang ini, yang ditolong oleh Tuhan siapa? Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya. Sudahkah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Di sana dikatakan, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terus, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Terus, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah, kalau kita baca Mazmur 91, mari kita baca mulai ayat yang ke-1. Percayai firman ini. Mazmur 91. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Terus, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Perhatikan, Allahku yang kupercayai. Luar biasa kan? Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sungguh, mana tadi? Sungguh, ya ayat yang ke-1 tadi. Allahku yang kupercayai, sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Terus, dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Ayat yang ke-14, loncat ke 14. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita nyanyi walau 1000. Tiada Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. beri kemuliaan bagi Allah kita. Pengerja yang dikasih oleh Tuhan dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan seluruh pemirsa dimanapun yang bisa menangkap siaran kita ini. Jadi Simon Petrus perahunya ditolong karena dia murid, dia percaya. Musuh daripada percaya ini adalah bimbang dan ragu. Tadi kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah muncul di perahu, Simon Petrus, Tuhan berkata begini, jangan takut, aku ini. Apa kata Simon Petrus? Guru, kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata apa? Berjalanlah. Maka Petrus berjalan di atas air. Namun karena dia belum biasa menghadapi seperti itu, dia ragu dan bimbang. Dan apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan pemirsa yang menangkap di mana saja siaran ini, hari-hari ini percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Perhatikan, Simon Petrus tanpa Tuhan beserta dengan dia
tidak sanggup menghadapi badai. Jemaat Tuhan, kita ini juga tanpa Yesus beserta dengan kita menghadapi badai yang sedang melanda seluruh dunia. Kita tidak sanggup menghadapinya. Bersama dengan Tuhan Yesus baru kita bisa selesai. Bersama dengan Tuhan Yesus kita aman. Tadi saya katakan bahwa kita harus percaya supaya kita ditolong oleh Tuhan. Berikutnya, supaya kita bisa kuat, jangan goyah seperti Simon Petrus ini tadi, maka kita harus penuh Roh Kudus. Mari kita baca Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Hari-hari ini supaya orang percaya kuat, supaya jangan ragu seperti Simon Petrus tadi, penuh dengan Roh Kudus. Bandingkan Simon Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia sempat menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali waktu Tuhan Yesus disalibkan. Tapi pada waktu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, imam-imam kepala memaksa dia untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Kamu pilih mana? Taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Tapi kami memilih taat kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika Simon Petrus dimasukkan oleh imam-imam kepala, orang-orang Yahudi ke penjara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan melepaskannya dari penjara. Hari-hari ini juga kita percaya kepada Tuhan. Jangan sangkal iman kita. Jangan tinggalkan ibadah kita. Kalau gereja mengatakan beribadah di rumah, ada live streaming, ada siaran langsung seperti ini, ikuti dengan baik, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang menyuruh kita untuk semua berdiam diri di rumah, saat inilah kita gunakan untuk berdoa, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya power. Mari kita baca apa yang dialami oleh Petrus. Kisah 5 mulai ayat 14. Kisah 5 ayat 14. Ayat yang terakhir baru kita akan tutup. Ya. Kisah 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Simon Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan COVID yang menghantam dia, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipenuhi Roh Kudus, penyakit akan lenyap. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka itu membuat penyakit semuanya hilang. Petrus, dia lewat, dia berjalan, orang yang dekat dengan dia sembuh dari penyakitnya. Bahkan Paulus, sapu tangan yang dipakainya diletakkan atas orang sakit, orang itu sembuh. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Nah, hari-hari ini yang perlu bagi kita adalah penuh dengan Roh Kudus. Saya berikan satu ayat lagi tambahan, bahwa kita akan dilindungi Tuhan dari musibah apapun di dunia ini kalau kita memiliki Kristus. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 dan 9. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa
materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Kemudian ayat berikutnya lagi, ayat 3 tadi. Ayat 3 ya. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Waktu terjadi pemusnahan malaikat maut, maka yang memiliki materai Allah itu tidak dimusnahkan. Mari kita bandingkan dengan Wahyu pasal yang 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang binatang buas yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu, saudara Siman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa ada maut dan kerajaan maut. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ketika terjadi 10 tulah Tuhan, maka orang Israel yang ada di dalam kota Gosen dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Ketika mereka tidak keluar dari Gosen dan ada tanda darah anak domba Allah di pintu mereka, maka malaikat maut tidak bisa menjamahnya. Hari-hari ini juga dikatakan tadi oleh firman Tuhan, barang siapa yang memiliki tanda Kristus, materai Allah, malaikat maut tidak menjamahnya. Bandingkan lagi dengan Yehezkiel 9 ayat 4 dan 6. Ini sebagai renungan kita supaya kita mengerti bahwa hari-hari ini kita harus memiliki firman Tuhan dan memiliki Yesus. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi renungan kita hari-hari ini. Nampaknya apa yang sedang terjadi hari-hari ini mirip seperti apa yang terjadi pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Ya, mirip seperti yang ada terjadi di kota Yerusalem ini. Ini kita banding-bandingkan. Ini kita banding-bandingkan supaya kita berjaga-jaga dan memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya firman Tuhan berkata, ada perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya rasa inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Yang kita bangkit semuanya berdiri, kita akhiri ibadah kita.
Sembah Dia. Kami mengucap syukur kepada Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita. Miliki darah Yesus, miliki Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak takut. Ada perlindungan Tuhan. Tuhan membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami. Umat-Mu tidak yatim piatu sebab ada Roh Kudus yang menyertai kami. Dan ada Tuhan sendiri berjalan bersama kami. Maka kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan siaran. Berkati, lindungi dengan kepak sayap-Mu, tidak ada yang terkena penyakit. Ekonomi umat-Mu pelihara, seperti Engkau memelihara umat-Mu ketika ada di tanah Gosen. Ada berkat surga bagi mereka, maka ada berkat surga bagi umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami, presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami beserta dengan kabinetnya, para menteri, bahkan sampai jajaran yang sampai ke bawah. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa mengatasi virus corona ini, Bapak. Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan melindungi bangsa kami. Pemimpin kami diberikan Tuhan hikmat daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk seluruh yang mendengarkan siaran ini. Tuhan lindungi dengan darah-Mu, bungkus dengan darah-Mu. Firman yang kami sampaikan sederhana, tapi Tuhan memberkatinya. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus tidak berhenti berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua. Tempat persembahan ada di belakang. Boleh kita bawa persembahan kita ke belakang. Dan jemaat yang berada di rumah boleh membawa persembahannya, meletakkannya di dalam amplop dan akan menyerahkan kepada setiap diaken atau ketua-ketua FA. Sebagai warta bagi kita pada hari ini untuk melihat perubahan ataupun jadwal ibadah, boleh nanti Bapak Ibu melihat di FB GBI Deli Tua atau Pendeta Edi Saputra Sinulingga. Nanti di sana akan diberitahukan jadwal ibadah dan perubahan-perubahan untuk setiap kegiatan. Dan untuk setiap kegiatan kita yang kita lakukan biasanya di tempat ini untuk sementara diliburkan, baik KTM, pertemuan WBI, Departemen Musik FA untuk sementara diliburkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melihat berita-berita yang terbaru, terupdate, boleh nanti lihat di grup GBI Deli Tua atau Facebook GBI Deli Tua, dan juga boleh di Facebook Pendeta Edi Saputra Sinulingga. Demikianlah warta bagi kita pada saat hari ini. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wah hari yang
Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan bagi umat selaku ciptaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Allah karena kami diperkenankan lagi untuk datang di rumah yang kudus ini. Untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Yesus. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui Tuhan. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh. Baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu Tuhan untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami. Sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan kepelayanan kami itu semua boleh terlaksana dengan baik dan tentunya turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berikan juga hamba-Mu kesehatan, kekuatan Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala selaku penopang dari hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati juga anak-anaknya Tuhan. Menantu cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan. Jadikan keluarga ini Tuhan keluarga yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Keluarga yang selalu melayani Engkau Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang berada di tempat ini dan khususnya yang berada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap umat-umat-Mu ini Tuhan. Apapun pekerjaan dari umat-umat-Mu ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati juga usaha mereka, apapun usaha yang mereka lakukan Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat suami, imam, keluarga di tempat ini Tuhan. Berarti apapun pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka yang mereka lakukan manapun yang mereka lakukan Tuhan. Berkati juga istri selaku penopang dari imam dalam keluarga Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Berikan mereka selalu apa yang mereka inginkan untuk kelancaran dalam keluarga. Berkati juga anak-anak Tuhan dalam setiap pendidikannya Tuhan. Jadikan keluarga kami di tempat ini dan yang di rumah Tuhan, keluarga yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berkati Tuhan. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pembina rohani kami Tuhan. Ketua Sinode BPD Sumut Tuhan, Ketua Perwil Tuhan. Kau berkati dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka melayani ini Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan Tuhan. Hanya jiwa-jiwa dimenangkan ketika mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga pembina rohani kami Bapak Niko beserta staf di sana Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati pelayanan mereka dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Berkati juga Bapak Bambang Tuhan, beserta keluarga, beserta staf Tuhan. Dalam setiap pelayanan dimanapun mereka melayani Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Berkati juga Pak Edi Prayitno Tuhan, dimanapun Bapak ini melayani Tuhan.
Berkati dia, berkati juga pelayan-pelayanan Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Berkati juga gembala sidang di tempat ini dan pengerja di tempat ini Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang kami lakukan di tempat ini Tuhan. Jadikan pelayanan ini melayani yang selalu melayani tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati persembahan Tuhan yang ada di gereja dan ada di rumah Tuhan. Jadikan persembahan ini Tuhan, persembahan menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan berkati juga khususnya kota Medan Tuhan. Berkati juga gubernur Tuhan, wakil gubernur Tuhan, pemimpin-pemimpin kota Medan Tuhan, mulai dari atas hingga ke bawah Tuhan. Berikan juga mereka roh hikmah dan kebijaksanaan Tuhan ketika mereka memimpin kota Medan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga kota kami, kota Deli Tua Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini. Berkati juga umat-umat-Mu ini. Dimanapun umat-umat-Mu ini melakukan kegiatan di kota Deli Tua Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota Deli Tua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu akan berkat Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan tangan kita ke sorga. Juga jemaat yang ada di rumah yang ikut kebaktian ini, arahkan hati kita ke sorga. Tuhan, kiranya tangan umat-Mu di mana saja pun yang berada, tengadah ke sorga, berkati. Kiranya umat-Mu berseru kepadamu dan memanggil nama-Mu. Engkau dengarkan dari sorga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melindungi umat-Mu dengan kepak sayap-Mu. Kiranya Engkau menjadi tempat perlindungan bagi umat-Mu. Kiranya hati umat-Mu melekat kepadamu. Dan kiranya Engkau meluputkan umat-Mu dari segala malapetaka dan mara bahaya. Kiranya Engkau memberkati perbendaharaan daripada umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.